Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, Teteh. Berjumpa kembali dengan Boy Isnur Khairunisa. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Oke, Teteh. Yuk kita mulai saja ya pembelajarannya. Tapi kita berbaca doa dulu ya. Yuk kita bersama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Teteh, silahkan dibuka bukunya. Buku Erlangga. Oke, di sini ada tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda di sekitar kita itu ada yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Oke, amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada siapa ya? Ini sedang di dapur membantu ibunya. Oke, dan Teteh, benda apa saja sih yang ada di dapur? Coba dilihat. Di dapur AA dan Teteh ada benda apa aja? Ya, betul. Ada kompor, ada kuali, ya ada panci, ya ada kulkas. Ada apa lagi? Oh, ada blender, ada pisau, sendok, dan lain-lain. Ya, banyak banget. Oke, dan Teteh di sini. Benda-benda di sekitar kita itu terbuat dari berbagai macam bahan, ya. Jadi bahannya berbeda-beda, ada banyak ya, dan Teteh. Kita akan bahas satu persatu. Oke, ini ada akuarium, kacamata, toples, dan cermin. Ya, benda yang terbuat dari kaca. Oke, kaca itu bersifat tembus pandang, tahan air dan tahan panas. Karena sifatnya tembus pandang, kaca digunakan pada jendela ya. Jadi di sini ada contohnya, yaitu gambar akuarium, toples dan cermin, dan juga kacamata. Nah, di situ benda-benda itu terbuat dari kaca ya. Nah, sifat kaca itu yaitu tembus pandang ya, tahan air dan juga tahan panas tentunya ya. Nah, karena sifatnya tembus pandang tadi ya, jadi kaca biasanya suka digunakan untuk jendela ya, pada jendela, pada kacamata ya. Ini di sini ada benda-bendanya ya, contohnya. Oke, yang kedua yaitu benda yang terbuat dari logam. Ya, benda yang terbuat dari logam bisa dilihat gambarnya di sana ya. Bahan yang terbuat dari logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Ya, itu tuh nama-nama logam. Ya, kalau sifatnya yaitu keras, kuat, dan tidak lentur. Ya, contoh barang-barangnya atau benda-bendanya ini nih. Yang ini ada sendok, ada panci, ya. Kemudian ada apa lagi nih? Garpu ya, dan lain sebagainya. Ini kebanyakan yang ada di dapur ya, dan Teteh. Selanjutnya, nah ini ada gambar apa aja nih? Ada ban, ada sarung tangan, ada mainan bebek-bebekan ya. Terus sepatu boot dan sandal, dan juga gelang karet ya. Nah, benda-benda tersebut terbuat dari karet. Sifatnya yaitu kuat dan lentur. Karet juga bersifat elastis ya. Jadi sifatnya itu kuat, lentur, elastis ya. Elastis itu atau lentur, misalnya ketika kita menarik karet ya, gelang karet itu akan lentur ya, akan tertarik dan nantinya akan kembali lagi ke bentuk semula.
Artinya, di sini karet dapat ditarik memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Begitu ya, Adan Teteh. Jadi, Adan Teteh boleh coba tuh di rumah ada gelang karet. Ya, biasanya bekas bungkus apa ya, bekas bungkus makanan, ya nasi kuning biasanya ya. Nah, itu bisa dicoba sama Teteh ditarik sampai panjang kemudian dilepaskan ya. Tentunya akan kembali ke bentuk semula, enggak terus-terus panjang kayak pas ditarik ya. Karena karet gelang itu terbuatnya dari karet dan ini juga ada beberapa contoh benda lain yang terbuat dari karet ya. Oke, dan Teteh di sini ada meja. Kalau meja terbuatnya dari apa ya, dan Teteh? Ya, betul. Kalau meja itu terbuatnya dari kayu. Oke, di sini ada sebuah meja ya. Ternyata setelah diukur itu panjangnya 150 cm ya. 150 cm itu sama dengan 1 meter 50 cm. Nah, gimana menghitungnya? Oke, nanti Ibu ajarkan ya. Oke, di sini satuan panjang yang sering digunakan sehari-hari antara lain ya yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini ada milimeter, sentimeter dan juga meter. Oke, di sini ada penggaris ya, contohnya penggaris. Nah, satuan panjang pada penggaris adalah sentimeter ya, atau yang biasa disingkat menjadi cm ya. Itu tuh kepanjangan dari singkatan dari sentimeter. Jarak antara dua garis yang berdekatan pada penggaris adalah 1 mm ya, atau disingkat 1 mm. Ya, Teteh bisa dilihat di sini. Ini adalah 1 cm ya. Dan Teteh juga sudah tahu ya, coba dilihat penggarisnya di sana. Ya, ini adalah 1 cm. Dari angka 0 ke angka 1, ya itu tuh 1 cm. Nah, kalau yang garis-garis kecil yang ada di dalamnya ini yang kecil-kecil sekali ya, itu adalah yang berdekatan dan yang kecil-kecil itu ada milimeternya. Ya, jadi di sini tuh yang kecil-kecilnya ini adalah milimeternya, 1 mili, 2 mili ya sampai akhirnya 10 milimeter. Ya, 10 milimeter itu sama dengan 1 cm. Oke, nanti Ibu munculkan ya garis bilangannya, tangga bilangannya. Oke, di sini 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kalau 1 cm itu sama dengan 10 mm, tuh betul ya. Di sini 1 cm garis yang berdekatan ini ya, yang kecil-kecil ini adalah milimeter, bisa dihitung garis yang kecil-kecilnya ada 10. Jadi 1 cm itu sama dengan 10 mm ya, yang ini. Kemudian 1 meter itu sama dengan 1000 mm. Ya, ini ada tangganya ya, tangga bilangan. Yang paling tinggi itu kilometer ini ya, atau yang disingkatnya km. Kemudian hm atau hektometer. Kemudian dam ya, atau desimeter. Kemudian meter. Oh, mohon maaf, dam itu dekameter. Kemudian meter atau disingkat m. Kemudian yang ini baru desimeter ya, atau disingkat dm. Kemudian cm atau sentimeter dan mm ya, yang paling kecil yaitu milimeter. Oke, kalau Adan Teteh menghitungnya turun ya, misalnya yang mana ya, nih yang ini 1 cm 1 meter ke sentimeter berapa, kan ini ya meter ke sentimeter, berarti turun. Kalau turun itu satu tangganya dikali 10 ya, ingat satu tangga itu dikali 10. Dari meter ke sentimeter turunnya 2 tangga, 1 2 anak tangga ya turunnya. Kalau 2 tangga berarti dikalinya 100 ya, bukan 10 lagi. Diingat-ingat aja dan Teteh,
turun 1 berarti 10. 10 kan nolnya 1 ya, berarti dikali 10. Turun 2 ya, berarti nolnya harus 2. Kalau yang nolnya 2 itu disebutnya apa? 100 ya, bukan 10, karena 10 mah nolnya 1. Jadi kalau turun 2 itu 100 ya, nolnya ada 2. Oke, itu kalau menghitungnya turun. Bu, bagaimana kalau menghitungnya naik? Misalnya yang kedua ini. Bukan yang kedua ini ya. Ini semuanya turun. Coba kita cobain. 1 cm berapa milimeter? Ini senti ke mili. Ini ya. Turun kan? Berarti ini dikali berapa? Turunnya cuma 1 anak tangga. Berarti dikali 10. Karena 10 itu nolnya 1. Kan turunnya cuma 1 anak tangga. Ya. Kemudian yang 1 meter sama dengan titik-titik milimeter. Coba dilihat ini meternya turun ke milimeter. Di sini turunnya berapa? 1, 2, 3. 3 anak tangga, berarti dikali yang nolnya ada 3. Ya, satunya tetap, jadi berapa? 100 atau 1000? Betul ya, 1000. Karena turunnya 3 anak tangga. Ya, jadi dikalinya 1000. 1000 itu nolnya ada 3 ya. Jadi dikalinya 1000. Jadi 1 meter itu sama dengan 1000 milimeter. 1 dikali 1000 ya. Gimana kalau naik? Misalnya ya, di sini Ibu nggak tuliskan contohnya ya. Misalnya sentimeter ke desimeter. Ya. Misalnya 10 cm sama dengan titik-titik desimeter. Berarti tinggal dibagi 10. Dibagi 10 berarti dihilangkan nolnya 1. Tadi kan 10 dibagi 10 ya. Berarti nolnya dihilangkan jadi 1. Jadi 10 cm sama dengan 1 desimeter. Begitu ya, Aden Teteh. Oke, Ibu contohkan lagi di sini. Perhatikan gambar berikut. Berapakah panjang kayu tersebut? Oke, di sini ada kayunya. Wah, ternyata kayunya itu berapa nih? Yang ini, coba dilihat. Kan ini ya, kayunya diukur. Karena ukurannya kecil nih, meterannya ya, atau penggarisnya kecil. Jadi diperbesar, ini hasilnya ya. Oke, ternyata panjang kayunya setelah diukur adalah di sini menunjukkannya 215. Ya, ingat Aden Teteh, kalau ini menggunakan penggaris itu satuannya adalah sentimeter. Ya, tapi diganti. Ya, di sini tulisannya 2 meter 15 cm ya. Berapa sentimeter panjang kayu tersebut? Berapa senti nih? Nah, di sini ya. 2 meter 15 cm sama dengan 2 meter ditambah 15 cm. Oke. Nah, ini tangga bilangan yang tadi Ibu munculkan lagi. Nah, berarti karena yang ditanyakannya di sini inginnya sentimeter ya. Ya. Jadi kita ubah yang belum sentimeternya itu ke dalam sentimeter. Yang mana? Yang ini ya. Karena ini masih meter satuannya. 2 meter ya ini. Jadi kita ubah dari meter ke sentimeter. Turun berapa nih? 1. Kalau 1 dikali 10, tapi ternyata belum ya, bukan ke sentimeter, tapi itu malah ke desimeter. Turun lagi sekali lagi, 2. Jadi turunnya 2 kali ya, turun 2 anak tangga. Berarti nolnya ada 2, jadi dikali 100 ya, 100 itu kan nolnya ada 2. Oke, jadi di sini yang 2 meter yang ini ya, yang Ibu lingkari. Oke. Nah, perhatikan panahnya, 2 meter yang tadi yang Ibu lingkari ya, yang ini. Ya, ini.
itu sama dengan 2 dikali 2-nya itu dari 2 meter ya. Karena meternya itu 2 bukan 1 ya. Jadi 2 dikali, kalau misalnya di sananya 1 meter berarti 1 dikali. Tapi kalau di sananya 2 berarti 2 dikali turunnya 2. Ya, jadi tadi dikali berapa? 100 ya. Ini yang ini ke sini. Yang ini ya. Oke, dikali 100. 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Jadi yang 2 meter yang tadi dilingkari itu ya, itu berarti 200 cm. 2 meter sama dengan 200 cm. Terus yang 15 cm nya turun ya, gak usah diapa-apain karena yang 15 cm nya satuannya sudah cm bukan meter ya. Jadi tinggal diturunin aja. Jadi sama dengan 200 cm ditambah 15 cm sama dengan 215 cm. Ya, jadi panjang kayunya ternyata 215 cm. Gitu ya dan teteh. Mudah ya, dan teteh tinggal menghafal saja ini tuh tangga bilangannya ya. Tangga bilangannya dan teteh hafalkan. Kilometer atau km, hektometer atau hm, dekameter atau dam, meter atau m, dm atau desimeter, sentimeter atau cm, milimeter atau mm. Oke. Cara menghafalnya tinggal huruf awalnya aja ya. Khadam DCM ya. Khadam DCM. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Wah, ini ada siapa ya? Oke, kita lanjut aja ya dan teteh. Ini lagi ngapain nih? Wah, ternyata lagi musyawarah dan teteh. Dan teteh tahu nggak musyawarah itu manfaatnya apa? Oke, ibu kasih contoh dulu ya. Musyawarah itu misalnya AA dan teteh akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, itu tugas kelompoknya dikerjakan dengan bersama-sama ya dengan bermusyawarah. Nah, itu bisa jadi ya pendapat AA dan teteh itu berbeda-beda ya, makanya diadakan musyawarah. Atau misalnya mau pemilihan ketua kelas ya, sebelumnya kita bermusyawarah dulu nih calonnya mau siapa aja sebelum nanti kita memilih ya. Atau kita mau gotong royong mengerjakan misalnya bersih-bersih, sebelumnya kita musyawarah dulu nih mau bersih-bersihnya di mana ya, terus siapa aja, terus tugasnya AA misalnya AA Adi tugasnya apa, AA Reja tugasnya apa ya, itu dimusyawarahkan dulu, itu juga bisa. Atau misalkan di lingkungan rumah kita misalnya musyawarah mengenai kegiatan 17 Agustusan ya, mau ada lomba apa aja, yang ikutan lombanya siapa aja, nah itu dimusyawarahkan ya dan teteh. Oke, manfaat musyawarah itu di sini yang pertama melatih kita menyampaikan pendapat ya. Jadi kita bisa berpendapat, misalnya kata si AA Adi ya. Kalau menurut saya, kalau menurut aku mendingan kita bersih-bersihnya di ruangan kelas dan di halaman kelas saja, di halaman sekolah saja gitu. Atau misalnya tentang Agustusan ya, yang tadi kata ibu bisa jadi kata Bapak Edu. Kata Bapak Edu, bagaimana kalau misalkan kita mengadakan kegiatan 17 Agustusannya dengan mengadakan lomba balap karung ya. Kemudian kata
Bapak Bapak Rudi, kalau misalkan balap karung berarti kita adakan juga yang lainnya. Ya, misalnya itu apa namanya? Takol kendi ya. Itu yang dipukul ya, pukul kendi yang kayak gitu dan lain sebagainya ya. Gitu. Itu adalah melatih kita menyampaikan pendapat ya. Jadi itu pendapat itu apa yang ada di pikiran kita, menurut kita itu apa, baiknya bagaimana. Nah, itu adalah pendapat. Yang kedua yaitu keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. Ya, jadi ketika sudah ada banyak orang yang berpendapat, nanti kita putuskan ya, kita setujui bersama mau yang mana saja. Ya, misalnya lombanya kan tadi katanya ada yang mintanya balap karung, ada yang mintanya pukul kendi. Ya, ada yang mintanya ini apa namanya yang kelereng digigit itu ya, yang pakai sendok, lomba balap kelereng ya gitu. Nah, nanti diputuskan bersama, oh iya ini nih setuju nih, misalnya semuanya aja nih diadain kayak gitu, atau yang ini mah gak usah aja, gak usah diadain. Nah, itu berdasarkan persetujuan bersama, kesepakatan bersama ya gitu. Yang ketiga, manfaat musyawarah yaitu masalah lebih cepat selesai ya, karena banyak orang ya yang memusyawarahkannya jadinya cepat selesai ya. Dan keempat, mempererat persaudaraan. Ketika kita berkumpul ya, bermusyawarah kan ya, akhirnya kita semakin dekat dengan teman-teman kita, dengan yang lainnya juga. Jadi mempererat persaudaraan. Dan yang kelima, melatih kita menghargai perbedaan pendapat ya. Jadi kalau misalnya Adan Teteh sedang berpendapat terus berbeda dengan orang lain ya, atau orang lain berbeda dengan kita, gak apa-apa ya, kita harus belajar untuk menghargai ya, karena beda orang tentunya akan beda pendapatnya ya, itu wajar ya. Jadi kita harus bisa menghargai. Oke, Teteh di sini, apakah Adan Teteh pernah melakukan musyawarah? Coba Adan Teteh ingat-ingat lagi. Adan Teteh pernah melakukan musyawarah nggak? Misalnya musyawarah ketika di kelas atau musyawarah dengan keluarga. Ya, diingat-ingat kembali ya. Oke, di sini ada cara menghargai pendapat orang lain ya. Yang pertama yaitu menyimak teman yang sedang menyampaikan pendapat. Jadi, ketika ada teman kita yang sedang menyampaikan pendapat, harus disimak, didengarkan oleh kita ya. Jangan sampai kita tidak mendengarkan dan tidak menyimaknya ya. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan teman yang sedang menyampaikan pendapat. Ya, jadi ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, kita dengarkan ya, kita simak, dan jangan sampai enggak gitu, enggak mau gitu. Nah, itu berarti tidak sopan ya, tidak menghargai pendapat orang lain yang sedang berbicara ya. Gitu. Dan Teteh yang ketiga, tidak mengejek pendapat orang lain. Jadi jangan sampai kita mengejek pendapat orang lain ya. Jangan sampai pendapat kamu mah jelek, nggak usah, nggak asik. Nah, jangan sampai seperti itu ya Adan Teteh. Oke, yang keempat yaitu mengungkapkan ketidaksetujuan dengan bahasa yang santun. Ketika kita tidak setuju dengan pendapat teman kita, nah boleh diungkapkan tapi dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan ya. Jadi sebelumnya mohon maaf dulu, kemudian disebutkan tidak setujunya karena apa, dan disebutkan juga sarannya atau pesannya harus seperti apa ya, yang lebih baiknya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tidak setuju tapi bahasanya tidak sopan ya, misalnya enggak aku mah gak setuju, apaan itu mah pendapatnya jelek kayak gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, itu kan tidak sopan.
Oke, yang kelima yaitu menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada. Ini ya, jadi ketika ada yang beda pendapatnya harus diterima dengan lapang dada ya. Jadi jangan sampai nantinya malah marah-marah ya. Oke, A dan Teteh, apakah A dan Teteh sudah menghargai pendapat teman A dan Teteh ketika bermusyawarah? Nah, A dan Teteh, tadi kan Ibu nanya, A dan Teteh pernah musyawarah nggak? Nah, sekarang Ibu tanya lagi, ketika A dan Teteh bermusyawarah, A dan Teteh suka menghargai pendapat teman A dan Teteh nggak ketika bermusyawarah? Nah, ayo coba diingat-ingat lagi ya. Nah, tentunya Ibu mengharapkan A dan Teteh bisa menghargai pendapat teman-teman A dan Teteh, baik ketika bermusyawarah atau dalam kegiatan apapun ya A dan Teteh. Oke, alhamdulillah nih pembelajaran hari ini sudah selesai. Di sini ada latihan-latihan ya. Ayo berlatih. Mangga dikerjakan soal-soalnya, dilihat di akhir soal pembelajaran 5 dan di akhir pembelajaran 6. Di sana ada soal-soalnya ya. Boleh dikerjakan. Di pembelajaran 5 itu nomor 1, 2, dan 3 ya. Nomor satunya nomor 1 sampai dengan 3. Yang nomor 3-nya bagian A dan bagian B-nya saja. Kemudian pada akhir pembelajaran 6, di sana ada latihan juga. Nah, boleh diisi yang nomor 3 bagian A dan bagian D-nya saja ya. A dan D-nya saja ya, A dan Teteh. Oke, A dan Teteh, terima kasih bagi A dan Teteh yang sudah belajar bersama Bu Isnur. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ya, jika ada yang belum dipahami, boleh menanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Ya, pesan dari Ibu A dan Teteh, semakin semangat belajarnya ya, disimak pembelajarannya ya, supaya A dan Teteh semakin paham ya. Jaga selalu kesehatan A dan Teteh, dan jangan main jauh-jauh ya, tetap di rumah dan membantu orang tua. Jangan lupa juga mengaji dan sholat 5 waktu. Oke A dan Teteh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.